Salam dari HKBP Kornolong, HKBP tertua di Pulau Jawa, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur bagimu Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati kami dan menghantarkan kami hingga saat ini, pada malam ini, menikmati, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Terlebih Tuhan, kami masih mendengarkan firman-Mu. Kami masih beroleh anugerah-Mu oleh setiap firman yang Engkau tabur dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu di dalam sukacita, dan ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari 2 Petrus 1 ayat 16 hingga 18, ayat pembimbing renungan ayat 16, begini firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikian firman Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Shalom, jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa adalah korban kebohongan, yaitu karena kelicikan ular yang memperdaya dan mengelabui manusia itu, sehingga manusia itu menanggung konsekuensinya. Istilah sekarang sering kita dengar dengan kata hoax atau berita bohong. Saking seringnya orang-orang menyebar berita bohong, maka hal itu dianggap sesuatu yang biasa saja dilakukan. Hal itu bukanlah dosa. Bagi orang yang melakukannya, ini adalah keuntungan bagi mereka. Dan orang yang menjadi korban daripada berita bohong, ini adalah sesuatu yang merugikan. Hoax atau berita bohong menolak kebenaran, menolak kenyataan, dan tidak dapat dipercaya. Tentu hal ini berbeda dengan fakta atau kebenaran yang pasti memiliki saksi mata dan bukti yang jelas. Tuhan tidak pernah mengizinkan manusia yang diciptakannya melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan yang merugikan sesamanya, termasuk berbohong, menyebarkan berita bohong. Mereka yang melakukannya, hal ini telah dikendalikan oleh si iblis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Renungan ini hendak menceritakan kepada kita bagaimana Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran yang memberitahukan kepada setiap orang tentang kemuliaan Kristus yang telah digenapi di dalam dan sebagai anak Allah. Kuasa dan kedatangannya serta kebesarannya bukanlah berita bohong, sebab ia telah melakukan banyak hal serta peristiwa-peristiwa di tengah-tengah dunia ini, supaya setiap orang yang dapat percaya kepadanya dapat mengenal Dia satu-satunya Allah, dan di dalam Dia ada kebenaran. Namun ternyata ada saja orang-orang yang menolaknya, yaitu mereka yang menyebarkan berita bohong itu tentang Yesus dan tentang perbuatannya, sehingga banyak orang yang tidak mempercayainya. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang menjadi saksi yang dapat menyaksikan tentang kebenaran yang telah dinyatakan Allah
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dia lihat, itu jugalah yang ia beritakan kepada setiap orang. Petrus dalam hal ini juga menguatkan iman dan pengharapan orang-orang percaya bahwa Kristus akan datang kedua kalinya sesuai dengan janji Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mudah digoyahkan atau disesatkan oleh berita-berita bohong. Mari kita terus belajar firman Tuhan, rindu firman Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan dapat memampukan kita melawan segala kesesakan yang menyesatkan kita. Firman Tuhan juga menuntun hidup kita supaya kita dapat berjalan di jalan yang tepat dan benar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang telah menyatakan segala kuasa dan kebesaran-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hingga saat ini Tuhan, kami memperoleh firman-Mu yang menjadi sumber kebenaran penuntun dalam hidup kami, agar kami tidak mudah dipengaruhi, disesatkan, digoyahkan oleh segala ajaran-ajaran yang tidak benar di tengah dunia ini, tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong, tetapi kami boleh berdiri tegap oleh karena firman-Mu tinggal di dalam kami, menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Bapa di sorga, mampukan kami untuk terus rindu akan firman-Mu dan mengimaninya serta melaksanakannya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, ketika kami hendak istirahat di tempat tidur kami, jaga kami dan bangunkan kami di esok pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.